Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, hamdan bila goya, syukron bila nihaya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Nurrahim, Dewan juri yang saya hormati, serta para hadirin dan hadiroh yang saya cintai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudulkan Muslim yang menginspirasi. Zaman sekarang para remaja hingga lanjut usia sudah tidak mengingat adanya akhirat. Contohnya, dengan adanya perkembangan zaman, kita sudah dibuat lalai, kita sudah dibuat males-malesan, kita sudah dibuat mager-mageran, hingga para gadis muslimnya pun sudah dibuat berjoget-jogetan di media sosial. Nauzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, daripada kita membuang-buang waktu, daripada kita melakukan perilaku yang tercela, daripada kita melakukan perilaku yang dibenci oleh Allah, lebih baik kita menggunakan waktu kita untuk berperilaku yang baik, untuk berperilaku yang terpuji, untuk berperilaku yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam golongan orang-orang yang selalu berperilaku dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, sudah pada tahu belum nih arti apa itu menginspirasi? Menginspirasi adalah perilaku atau kemampuan seseorang yang dapat mempengaruhi, mengilhami, serta membuat orang lain tergugah hati dan jiwanya pun untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat serta berguna bagi yang melihat. Di dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, maka kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian dari kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Hadirin yang Allah rahmati, jika kita ingin ridha Allah, maka ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh. Dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Jika ada yang mengajak berbuat perilaku tercela kesini kesono, ogah gitu loh. Memotivasi juga bukan dari sekedar perkataan ataupun sekedar pakaian saja. Jika pakai pakaianmu rapi, pakai pakaianmu muslim-muslimah, pakai pakaianmu banyak sekali logo berpangkat, tapi akhlak dan perilakumu buruk, bagaikan apel yang manis tapi berada di atas pohon saja, tidak dapat dipetik, tidak dapat dipanen, tidak dapat dikonsumsi hingga membusuk di atas pohon sana, tanpa persiapan dan perbekalan ke akhirat nanti. Memotivasi juga bukan dari sekedar perkataan. Jika niatnya untuk memotivasi seseorang, jika niat kita untuk menyemangati seseorang, tapi orang lain menganggapnya kita sombong, kita pamer, kita angkuh, yang ada perkataan kita tidak ada manfaatnya bagi orang lain, dan kita terjerumus dan terjerat dalam dosa kesombongan. Nauzubillahi min dzalik. Memotivasi cukup perilaku kita yang baik,
tanpa membicarakan kebaikan kita ke seseorang. Seperti jika kita rajin belajar agama, maka tunjukkan agamamu dengan cara menjaga perkataan, lisan, hingga perbuatan. Seperti tidak mencuri barang orang lain yang bukan hak kita, tidak berkata kasar kepada orang lain, serta selalu takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada orang yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada orang yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut dan patuh kepada Allah. Sebesar apapun kekuasaanmu, setinggi apapun jabatanmu, ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup tempat lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan sholat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah rahmati, jadilah muslim yang menginspirasi sama para muslim lainnya, tidak hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Mungkin cukup sekian ceramah singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Cukup sekian ceramah singkat dari saya. Kalau ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.